Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, ikhwan wal akhwat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sharaf ya. Kita pakai dua kitab ya. Kitab yang ini, yang Mukhtasar Ilmu Sharaf dan Al-Amtilah At-Tasrifiyah. Ya. Baik, kita awali dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu Sharaf ya. Kita kesempatan kali ini belajar bab as-sighah ya. Cuma kita meroja sedikit. As-sarfu ya, saraf ya, as-sarfu. As-sarfu secara bahasa ya, lughatan, maksudnya secara bahasa. Di sini bisa dilihat di halaman pertama ya. As-sarfu lughatan at-taghyir. At-taghyir. At-taghyir itu artinya perubahan ya. Dari kata ghayyara yughayyiru taghyirun. Dia masdar. Al-masdar ghayrul mimi. Artinya perubahan. Mengapa dikatakan perubahan? Karena sharaf itu perubahan dari satu kata ke kata yang lain. Ya. Maka dikatakan perubahan. Katanya berubah. Dari kata berjalan menjadi orang yang berjalan. Menjadi orang, menjadi jalan, menjadi tempat berjalan. Nah, nanti akan kita bahas di bab sighah ini. Intinya dia berubah dari satu kata ke kata-kata yang lain, tapi memiliki arti kata yang mirip. Ya, itulah sharaf ya, perubahan. Kemudian secara istilah, nah ini kalau ada pembahasan arti suatu kata, suatu ilmu dalam fikih, tafsir, nah arti secara istilah inilah maksudnya arti ilmu tersebut, arti kata tersebut. Seperti sharaf. Kalau secara bahasa tadi perubahan. Nah, secara istilah inilah arti sebenarnya dari pembahasan kata ini, ya, kata sharaf. Apakah sharaf secara istilah? Ilmun yabhathu an taghyiril aslil wahidi ila siyaghin muta'addidatin liyadulla ala ma'anin mukhtalifatin. Ya. Ilmu ya, ilmu yabhathu yang membahas atau yang menjelaskan an tentang taghyir. Apa tadi taghyir artinya? Perubahan. Ilmu yang membahas tentang perubahan. Perubahan apa? Perubahan manusia kah? Jadi Power Ranger? Bukan ya. Perubahan al-asli al-wahid. Satu pokok kata. Ya, satu pokok kata. Ini, contohnya, apa yang ingin kita bahas? Memukul. Atau doroba. Doroba yadribu. Ya. Ya. Ilmu yang membahas tentang perubahan satu pokok kata. Jadi kata ini akan berubah-berubah. Ya, perubahan kata ila siyaghin muta'addidatin. Ke sighah-sighah. Siyagh jamak dari sighah ya. Sighatun, sighatani, siyagh. Apa itu sighah? Nanti setelah ini akan kita bahas. Ila siyaghin, ke sighah-sighah ya, muta'addidatin, yang banyak ya, yang bermacam-macam. Kesirah yang bermacam-macam ya, liyadulla, untuk mencirikan atau menunjukkan ala ma'anin mukhtalifatin, kepada apa? Arti yang berbeda-beda. Jadi satu pokok kata ini akan berubah ke berbagai macam sirah ya, ke berbagai macam sirah, dan setelah berubah artinya pun berbeda-beda. Ngerti ya? Jadi setelah berubah ke bermacam sirah, nah, ketika berubah tersebut artinya pun tidak menjadi memukul lagi, berbeda ya. Akan kita bahas di bab sighah nanti lebih tepatnya. Tapi itulah ilmu sharaf. Ya, ilmu sharaf itu ilmu yang membahas tentang perubahan satu pokok kata ke berbagai macam sighah ya, untuk menghasilkan arti yang berbeda-beda. Baik, langsung saja kita beranjak ke as-sighah. Bisa dilihat di halaman berikutnya ya, halaman 3. As-sighah. As-sighah lughatan, nah ini secara bahasa ya, secara arti katanya itu
apa? An-naw'u au al-hay'atu. Posisi atau kondisi, nau'un jenis ya, macam. Ya, itu macamnya atau jenisnya. Kita kurang paham ya. Nah, inilah secara bahasa. Jadi kalau arti kata secara bahasa itu kurang bisa dipahami karena dia memang diambil dari bahasanya. Nah, itu artinya macam atau jenis atau keadaan atau kondisi. As-sighah istilah, adapun secara istilah, nah ini arti sebenarnya. Apa? Nau'u taghyiratil kalimatil arabiyyah fit tasrifil istilahi. Nau'un, apa nau'un tadi? Macam ya, jenis. Ya. Taghyirat, taghyir, apa taghyir tadi? Perubahan. Taghyirat ini jamaknya. Jamak ya. Jadi jenis perubahan-perubahan atau macam perubahan-perubahan al-kalimat. Apa al-kalimat artinya? Al-kalimat jamak dari kalimatun. Kalimatun artinya kata, bukan kalimat ya. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya jumlatun ya. Jadi jenis atau macam perubahan-perubahan kata-kata al-arabiyah, kata-kata bahasa Arab, fit tasrif al-istilahi, yang terjadi pada at-tasrif al-istilahi. At-tasrif ini ada dua ya. At-tasrif ada dua. Yang pertama al-lughawi, at-tasrifu al-lughawiyyu. Yang kedua at-tasrif al-istilahiyyu. Ya. At-tasrifu al-lughawiyyu, at-tasrif al-istilahiyyu. Nah, pembahasan kita sighah ini berada pada at-tasrif al-istilahi. Ya. Nah, adapun al-lughawi tidak kita pelajari dulu. Ini yang dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, sampai terakhir itu at-tasrif al-lughawi. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabu, tadhhabani, yadhhabna, itu at-tasrif al-lughawi. Kalau at-tasrif al-istilahi yang mana? Yang akan kita pelajari, ya. Jadi sighah itu apa? Sighah itu nau'u taghyiratil kalimatil arabiyyah fit tasrif al-istilahi. Jenis atau macam perubahan-perubahan kata-kata dalam bahasa Arab ya. Pada at-tasrif al-istilahi. Ya, baik. Sekarang sighah. Sighah itu jamaknya siyagh ya. Sighatun, sighatani, siyaghun. Ya. Siyagh itu asyaratu anwa, ada 10 macam. Sighah itu ada 10 macam. Sighah itu arti bahasa Indonesianya jenis ya, macam. Ya. Cuma kita nafikan, kita singkirkan arti bahasa Indonesia. Kita sebut saja sighah. Ya, sighah ya. Kemudian sighah itu 10 macam. Apa saja? Ini nih. Udah Ustaz tuliskan ya. Jadi ada al-fi'lu al-madhi, al-fi'lu al-mudhari', al-mimiyu, al-masdaru ghairul mimi. Ya, lihat, ini terhitung satu. Ini terhitung satu, jadi apa al-masdaru. Ya, ini al-masdar. Terhitung satu ya, al-fi'lu al-madhi, al-fi'lu al-mudhari'u, al-masdaru. Al-masdaru ada dua, al-masdaru al-mimiyu yang pakai mim dan al-masdaru ghairul mimi. Ya, sebentar, satu rubah dulu posisinya nih ya. Taib. Ya, al-masdar ada dua. Jadi al-masdaru ghairul mimi yang tidak pakai mim dan al-masdar al-mimiyu ya yang pakai mim depannya. Kemudian ismul fa'ili ya, ismul maf'uli, kemudian fi'lul amri, fi'lun nahyi, ismul makani dan ismul zamani ya. Kemudian terakhir ismul alati. Al-fi'l al-madhi, tahu ya, al-fi'l al-madhi yang sudah berlalu. Al-fi'l al-mudhari yang sekarang dilakukan. Al-masdar ghairul mimi. Al-masdar ini kalau kita artikan ke bahasa Indonesia bisa disebut mungkin kata sifat. Ya, kata sifat. Ya. Kemudian keduanya sama artinya. Ismul fa'ili, orang yang mengerjakan. Fa'il itu artinya subjek kalau bahasa Indonesianya. Subjek, orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Kemudian ismul maf'uli, yang dikerjakan, pekerjaannya apa? Ya, yang dikerjakan. Apa namanya kalau bahasa Indonesia, objek ya, objek, sasaran kerjanya itu ya. Kemudian fi'lul amri, kata perintah, fi'lun nahi, kata larangan, ismul makani, nama tempat, atau ismul zamani, nama waktu, dan terakhir ismul alati, nama alat. Baik, langsung saja kita praktekkan contoh nih supaya mudah kalau dengan contoh. Kita beralih ke buku ini, Al-Amthilah At-Tasrifiyah.
ke bab yang pertama. Yang halaman 2, halaman Arab ya, yang atas dilihatnya. At-tasrif al-istilahi itu. At-tasrif al-istilahi. Ini yang kita bahas tadi. Ya, tasrif al-istilahi. Jadi sighah itu adanya pada at-tasrif al-istilahi. Al-babul awal, bab yang pertama. Bab yang pertama ini apa maksudnya? Ini, yang fa'ala yaf'ulu. Fathu dhammin. Lihat ainnya, lihat harokat ainnya. Fathah ain, yang kedua dhamma, ulu. Maka disebut fathu dhammin. Kalau bab kedua contoh al-babus tsani. Fa'ala yaf'ulu yaf'ilu. Ain, lihat ainnya. Ainul fi'linya lihat. Fathah ini kasrah, berarti fathu kasrin. Nah, ini kita simpel saja. Insyaallah ini kalau sharaf itu tahu satu, insyaallah semuanya pun akan mudah. Ya, karena tinggal menimbang-nimbang saja. Wazannya nggak jauh beda. Baik. Yang pertama, al-babul awal, fa'ala yaf'ulu, bab pertama yaitu bab apa? Fathu dhammin. Fa'ala yaf'ulu. Ya, fathu dhammin. Baik, kita contoh di sini. Nasara yang suruh. Lihat, nasara yang suruh. Atau fa'ala yaf'ulu, kita tulis dulu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala. Fa'ala yaf'ulu ini artinya bekerja ya. Melakukan suatu kegiatan. Ya, madza taf'al? Apa yang kau lakukan? Itu ya. Ente lagi ngapain? Madza taf'al. Jadi fa'ala yaf'ul. Itu al-fi'l al-madhi, fa'ala. Al-mudhari'nya yaf'ulu. Ya, ini maksud Ustaz. Babnya fathu dhammin. Fa'ala yaf'ulu. Masdar ghail miminya apa? Fa'lan. Fa'lan. Fa'lan atau fa'lun ya. Fa'lan. Masdar miminya pakai mim. Maf'alan. Ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Fahuwa ismul fa'il. Lihat. Ini, perhatikan. Ini wazan namanya. Ini wazan. Jadi fa'ilun. Namanya fa'il pasti seperti itu. Fa'ilun. Maka di sini fa'ilun. Seperti itu. Nanti akan contoh di kata berikutnya. Ismul maf'ul, lihat ini juga wazan. Maf'ulun. Ya. Maka fa'ala jadi maf'ulun. Maf'ulun. Kemudian fi'il amri. Ya. Uf'ul. Uf'ul. Ini kita hapus ya. Fi'lun nahi, kata larangan, la taf'ul. Ismul makan, nama tempat. Maf'alun. Sama ya. Maf'alun. Ismu zamannya maf'alun juga, tergantung penempatan, pemakaiannya. Kalau dikatakan waktu, kita sebut ini berarti ismu zaman. Kalau dikatakan tempat, kita lagi membahas tempat, disebut ini, maka namanya maksudnya ismul makan. Tergantung penempatan dalam kalimat. Terakhir, ismul alah, nama alat, mif'alun. Ya, baik. Sighah, tadi dikatakan sorof tadi apa? Perubahan ya. Perubahan satu pokok kata. Lihat satu pokok kata. Apa kata di sini yang berubah? Fa'ala. Ya. Fa'ala, lihat satu pokok kata. Berubah ke berbagai macam sighah. Nah, lihat sighahnya ada 10. 1, 2, 3, 4, ya 10. Ke berbagai macam sighah. Dan artinya pun berubah, berbeda. Lihat di sini, artinya apa? Fa'ala, bekerja. Berkegiatan. Yaf'ulu juga sama. Tapi penggunaannya ini untuk yang lalu, ini untuk yang sekarang dilakukan. Fa'lan, pekerjaan. Maf'alan, sama. Ya, tapi ini ghairul mimiyyi, ini mimiyu. Ini tanpa mim, ini pakai mim. Ismul fa'il, yang bekerja. Fa'ilun, yang dikerjakan. Maf'ulun, bekerjalah. Jangan bekerja, jangan melakukan. Ya, lakukanlah, jangan lakukan. Ya, tempat melakukan sesuatu. Kalau ismul makan, kalau ismul zaman, waktu melakukan sesuatu. Ismul alah, alat untuk
melakukan sesuatu, ya. Contoh, kita ambil yang di buku tuh. Apa di situ? Nasoro yang suruh. Nasoro yang suruh. Nah, nasoro, lihat. Sorof ya, perubahan satu pokok kata. Satu pokok katanya apa? Nasoro. Nasoro yang suruh. Lihat. Wazan ya, Ustaz bilang tadi ini namanya wazan, patokan. Tidak akan berubah dia. Yaf'ulu yang suruh. Ya, nasoro yang suruh. Fa'lan. Lihat, fa'lan ini wazan, patokan. Maka katanya berubah seperti ini. Gimana? Nasoro fa'lan. Nasron. Nah, bahasa Arab itu mudah ya. Yang ini dihafal. Ya, Al-Quran dihafal, hadis dihafal. Nggak sembarangan kita paham tanpa menghafal, susah. Ya, semua dihafal. Pengen jadi alim, ulama, butuh menghafal. Imam Bukhari menghafal. Ya, Imam Ahmad menghafal. Ya, semuanya menghafal. Bahkan para sahabat pun Al-Quran yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad, ya, melalui Jibril kepada Nabi Muhammad dihafal. Itu. Baik. Kemudian maf'alan, maka di sini apa? Nasran wa man, wazannya maf'alan. Man soron. Ya, nasran wa man soron. Fa'ilun, lihat, fa'ilun. Ismul fa'ilnya, kata kerja orang yang mengerjakannya. Ya, maka nasr yang suruh dulu. Apa artinya? Menolong. Ya, nasr yang suruh menolong. Ini menolong, tapi untuk yang telah lalu, ya. Kata-kata yang telah lalu. Nasartuka, aku menolong kamu. Kapan? Kemarin. Ya. Yang suruh, ana angsuruka, aku menolongmu. Kapan? Sekarang. Ya, itu. Waktunya berbeda. Nasron apa? Kata sifat pertolongan. Ya, ini juga sama pertolongan. Ini berarti ismul fa'il yang mengerjakan. Penolong apa? Nasirun. Nah, maka kalau punya teman namanya Nasir, artinya penolong. Ya. Ada ulama namanya Nasiruddin, penolong agama. Ya. Maf'ulun, lihat, nasara maf'ulun, wazannya maf'ulun, patokannya maf'ulun. Wazan. Maka jadi apa? Mansurun. Ya. Mansurun. Kemudian uf'ul. Unsur. La taf'ul, la tansur. Ya. Maf'alun, mansurun. Agak susah nulisnya ya. Seadanya nih. Mansurun. Dua kali. Mansurun. Mif'alun. Ismul alah. Nama alat. Minsurun. Mansurun. Duh, mansur. Yang ditolong. Ya. Ana angsuru al-kalba. Aku menolong anjing. Ya. Mana fa'ilnya? Siapa fa'ilnya? Ana, ya. Sekarang maf'ulnya, mansurnya yang ditolong siapa? Al-kalba. Seperti itu. Unsur, tolonglah. Datang sur, jangan ditolong. Mansurun, waktu, ya. Waktu apa namanya? Nama tempat menolong. Misalkan, ana ansuru al-kalba amamal baiti fil masai. Ana ansuru al-kalba amamal baiti fil masai. Aku menolong anjing di depan rumah pada sore hari. Pertanyaannya, siapa fa'ilnya? Siapa nasirnya, penolongnya? Ana, ya kan? Kemudian apa fi'alnya? Pekerjaannya apa? Pekerjaannya fi'alnya. Ya. Pekerjaannya nasoro, menolong, nasoro yang suruh. Ya. Kemudian al-mansur, siapa mansurnya, yang ditolong siapa? Al-kalba. Kemudian mata, tuh pakai mata, pertanyaan pakai waktu. Ya. Mata al-mansur. Kapan waktu pertolongannya? Mata al-mansur. Fil masai, ketika sore hari. Aina, sekarang nama tempat. Aina al-mansur. Di mana?
pertolongan waktu tempat pertolongan di mana? Amamal baiti. Seperti itu, ya. Jadi ini kayaknya bahasa Arab. Ya, kalau bahasa Indonesia kan lari, misalkan apa? Nolong, ya. Orang yang menolong, yang ditolong, tolonglah, ya. Ya agak mirip-mirip sebenarnya, ya. Tidak jauh berbeda. Inilah dalam bahasa Arab, ya. Atas ini as-sighah, ya. Ini as-sighah, tuh lihat. Kemudian dan ini tasrifnya, tasrif al-istilahinya. Contoh yang tidak ada di buku terakhir, qatala yaqtulu misalkan. Qatala yaqtulu. Ini satu bab ya, contohnya harus satu bab. Fathu, domin. Ya, kalau beda bab, beda lagi nanti tasrifnya. Ya. Qatala yaqtulu. Berarti apa di sini? Masdar ghairul miminya nasran qatala yaqtulu qatlan. Qatlan. Ya, qatlan. Ya. Ini hurufnya huruf sahih namanya. Ya, nanti insyaallah ada babnya, bukan huruf illah, maka hampir sama semua. Kemudian apa di sini? Mansoron, maf'alan atau maf'alun atau mansorun, maka maqtalun. Maqtalun atau maqtalan. Ya, maqtalan. Ini nasirun, fa'ilun ismul fa'il. Wazennya, patokannya fa'ilun, nasir, maka qatala qatilun. Qatilun. Ya. Kemudian mansurun, maka maqtulun. Ya, maqtulun. Unsur, qatala. Uqtul, bunuhlah, ya kan? Uqtul. La tansur, jangan ditolong. La taqtul. La taqtul, jangan membunuh, ya. Mangsorun, maka maqtalun. Maqtalun, ya. Dua kali maqtalun. Makan, tempat membunuh. Az-zaman, waktu membunuh. Ismul alah, alat untuk membunuh, maka disebut miqtalun. Ya, miqtalun. Jadi kalau ada soal, misalkan ada pertanyaan, Zaidun yaqtulu al-qirda, Zaidun membunuh monyet. Zaidun yaqtulu al-qirda wara al-fasli fil laili. Zaidun yaqtulu al-qirda wara al-fasli fil laili. Zaidun membunuh monyet wara al-fasli, di belakang kelas pada malam hari. Pertanyaannya, man al-qatil? Siapa al-qatil? Apa al-qatil artinya? Fa'il, yang membunuh. Man al-qatil, siapa? Zaidun. Mata al-maqtal? Mata, lihat. Pertanyaannya waktu. Mata, kapan? Mata al-maqtal? Fil laili. Aina, nama tempat. Pertanyaannya, aina al-maqtal? Di mana tempat pembunuhannya? Wara al-fasli, ya. Itu. Apa pekerjaannya? Qatlun, pembunuhan. Ini sifat, ya, pembunuhan. Pekerjaannya apa? Qatlun, al-qatl, pembunuhan. Baik. Ini saja ya tentang sighah. Jadi seperti ini, sighah ada 10. Kalau beda bab, ya, maka beda juga sighah, tidak semua sighah ini lengkap diisi kalau beda bab. Bisa dilihat di buku, ya. Ada yang ismul alahnya enggak ada, ya. Ada yang ismul maf'ul atau ismul fa'il yang enggak ada, ya. Nah, ini bisa dilihat, ya. Tentang as-sighah. Baik, ini saja. Semoga bermanfaat, ya. Jadi sharaf itu perubahan, yaitu ilmu yang membahas perubahan satu pokok kata, ya, ke berbagai macam sighah. Ke berbagai macam sighah. Ini namanya sighah. Ismul maf'ul, fi'il amri, ini sighah. Ya, sighah macam-macam jenisnya. Jenis kata-kata ini.
ya jenis kata-kata ini. Sighah namanya. Berbagai macam sighah untuk menghasilkan arti yang berbeda-beda. Tuh kan ya, setelah berubah artinya pun berubah, ya. Ini menolong, ini pertolongan. Ini membunuh, ini pembunuhan. Ini orang yang membunuh. Ini yang dibunuh. Bunuhlah, jangan membunuh. Tempat dan waktu membunuh, alat untuk membunuh, ya. Itulah sarf. Ya, dan ini pembahasan tentang as-sighah. Baik, semoga bermanfaat, ya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.